Hai para majikanku, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. So, untuk mendengar kelanjutannya, ambil posisi paling nyaman kalian. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story, kita mulai. Cerita ini bermula dari seorang gadis yang akan kita samarkan namanya menjadi Mawar. Seorang siswi kelas 2 SMP berusia 15 tahun yang tinggal di pesisir desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Mawar dikenal sebagai pribadi yang periang, ramah, dan sangat bersahabat dengan tetangganya. Ia jarang keluar rumah dan lebih sering menghabiskan waktu di kamar bermain dengan ponselnya. Meski begitu, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Mawar telah memiliki seorang pacar bernama Rahmat Pakaya, seorang pria berusia 22 tahun yang dikenal sebagai pengangguran namun memiliki banyak relasi dan cukup disegani di lingkungan remaja setempat. Mawar dan Rahmat berkenalan di sebuah warung dekat sekolah. Awalnya hanya bertukar kontak, namun kemudian menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 6 bulan. Rahmat bahkan pernah datang ke rumah Mawar dan berbincang dengan kedua orang tuanya pada Sabtu malam 18 Januari 2025. Namun sang ibu menolak karena sudah larut malam. Terjadi perdebatan hingga akhirnya sang ayah memberikan izin dengan syarat Mawar harus pulang sebelum jam 11 malam. Mawar segera menemui Rahmat yang sudah menunggu di depan rumah dengan sepeda motor. Tanpa curiga, Mawar ikut dengannya. Namun ternyata Rahmat membawanya ke sebuah penginapan. Ia beralasan telah menyiapkan kejutan ulang tahun. Dengan polos, Mawar menuruti ajakan tersebut. Dalam kamar, Mawar tidak menemukan kejutan apapun. Justru Rahmat mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ia membujuk lalu memaksa Mawar untuk melakukan hubungan intim. Mawar sempat menolak namun tidak kuasa melawan. Tindakan tak terpuji itu terjadi selama hampir 2 jam dan bahkan dilakukan lebih dari sekali. Setelah waktu sewa kamar habis, Rahmat mengajak Mawar keluar dan mengantarnya pulang, lalu menurunkannya di dekat rumah karena waktu sudah sangat malam. Namun tak berhenti di situ, sekitar pukul 00.30 dini hari, Mawar menerima telepon dari temannya yang kita samarkan namanya Franz. Ia mengajak Mawar keluar. Karena takut dimarahi karena sudah melewati batas waktu pulang, Mawar memutuskan ikut Franz. Mereka pun menuju rumah Franz di wilayah Tenilo, Kabupaten Gorontalo. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada beberapa teman laki-laki Franz. Franz kembali membujuk Mawar untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Awalnya Mawar menolak, namun karena diancam tidak akan diantar pulang, ia akhirnya terpaksa menurutinya. Setelah kejadian itu, Franz meninggalkan Mawar sendirian di kamar dan kembali bergabung bersama teman-temannya yang sedang pesta minuman keras. Tidak lama kemudian, teman-teman Franz masuk ke kamar dan mulai memaksa Mawar untuk meminum minuman keras. Beberapa dari mereka menahan tangan dan kaki Mawar, lalu melakukan tindakan tidak senonoh secara bergiliran. Mawar hanya bisa pasrah, menangis dalam diam, dan meratapi nasib buruk yang menimpanya tepat di hari ulang tahunnya. Keesokan harinya, pada Minggu 19 Januari 2025, Mawar menghubungi temannya yang kita samarkan sebagai Jojo dan memintanya untuk dijemput. Jojo lalu membawa Mawar ke rumah seorang temannya yang juga diketahui sebagai salah satu pelaku di malam sebelumnya. Di rumah itu, Mawar tidak mengalami perlakuan buruk, hanya beristirahat dan makan. Namun pada hari berikutnya, Senin 20 Januari 2025, Mawar kembali meminta diantar ke rumah temannya yang lain yang berada di wilayah Kelurahan Padebolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Di tempat itu, mimpi buruk kembali terjadi. Mawar dijemput oleh 10 remaja yang sudah menunggunya. Ia kembali menjadi korban kekerasan seksual secara bergiliran. Maka tercatat 3 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama, pelaku tunggal, Rahmat yang adalah pacarnya. Lokasi kedua, Franz dan teman-temannya. Lokasi ketiga, 10 orang remaja di Kelurahan Padebolo. Sementara itu, orang tua Mawar sudah panik sejak Sabtu malam karena anaknya tak kunjung pulang. Ayah Mawar mencari ke berbagai tempat tanpa hasil, hingga akhirnya ponsel Mawar kembali aktif
dan itu menjadi titik terang. Keluarga pun berhasil menemukan Mawar di lapangan Padebolo dan segera membawanya ke Polsek Telaga untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan indikasi kuat bahwa Mawar telah menjadi korban kekerasan seksual. Pihak kepolisian segera bergerak cepat dan 20 orang yang diduga terlibat berhasil ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Dari jumlah itu, 6 orang telah resmi ditahan, sementara sisanya yang masih di bawah umur dikenakan wajib lapor. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 82 ayat 1 dan 2 terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama bagi orang tua, agar senantiasa mengawasi pergaulan anak-anak di luar rumah. Terima kasih sudah menonton para majikanku. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang waspada. Terima kasih.